Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Rizky Setiawan, NIM 2020-51143 dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pekerjaan saya, yaitu mengenai sistem informasi pengelolaan parkir berbasis desktop. Latar belakang, yaitu hadirnya teknologi informasi telah memberi efek di setiap aspek kehidupan masyarakat. Tentu membawa kemudahan hampir semua proses kegiatan yang dilakukan. Namun masih banyak usaha yang berkembang dalam masyarakat kurang mementingkan sisi teknologi. Akibatnya banyak usaha mereka yang masih menggunakan cara manual atau masih menggunakan cara penulisan yang mengakibatkan kinerja yang dihasilkan menjadi lambat dan kurang maksimal. Parkir merupakan sebuah tempat usaha yang dimana konsumen akan menitipkan kendaraan yang berupa sepeda motor ataupun bahkan mobil yang dimilikinya. Proses kegiatan aktivitas pekerjaannya masih menggunakan cara-cara manual. Contohnya dalam proses kegiatan pendataan kendaraan konsumen. Dalam proses pendataannya, kebanyakan hanya mengandalkan kertas dan poin, sehingga memberikan kesan dampak yang kurang efektif dan efisien dalam hal waktu dan tenaga yang dihasilkan setiap hari. Sangat diperlukan suatu teknologi yang dapat mendokumentasi secara digital yang nantinya dikembangkan oleh aplikasi desktop. Oleh karena itu, aktivitas pendataan kendaraan dalam sebuah usaha parkir harus memiliki sistem yang lebih baik lagi. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan aplikasi berbasis desktop yang dapat mengolah sistem informasi pengelolaan parkir dengan lebih mudah. Demikian akan mengurangi permasalahan yang terjadi pada usaha parkir tersebut. Untuk tujuannya yaitu untuk mempermudah usaha parkir dalam proses pendataan, untuk mempermudah dalam proses pengecekan data, kemudian yang terakhir untuk meningkatkan masalah keamanan data. Selanjutnya, analisa kebutuhan sistem. Dalam analisa kebutuhan sistem ini terdapat dua jenis, yaitu kebutuhan perangkat keras dan kebutuhan perangkat lunak. Untuk kebutuhan perangkat keras yaitu terdiri dari laptop, prosesor 64 bit, RAM minimal 4 GB, kemudian HDD minimum 500 GB. Untuk perangkat lunak yaitu sistem operasi Windows 10, software Visual Studio 2019, Microsoft SQL Server Management Studio 18, yang terakhir Corel Draw 2017. Untuk selanjutnya, untuk algoritma, aktivitas yang dilakukan dalam aplikasi dimulai dari admin menginput username dan password, kemudian menekan tombol masuk, dan sistem melakukan pencarian data terhadap username dan password yang diinput. Jika sesuai dengan database, maka admin dapat masuk ke halaman menu utama. Jika tidak, maka akan tampil pesan yang meminta admin untuk mengulang kembali proses login. Kemudian jika admin bisa login, maka akan menuju halaman menu. Pada halaman menu, admin bisa memilih menu parkir masuk, parkir keluar, dan laporan untuk melihat data konsumen. Dan juga terdapat menu halaman profil. Admin juga dapat menambah data dan mengedit profil. Selanjutnya, perancangan basis data. Beberapa aplikasi terkadang memiliki sebuah database untuk menyimpan data pada aplikasi tersebut. Database adalah kumpulan terorganisir dari informasi terstruktur atau data, biasanya disimpan secara elektronik dalam sistem komputer. Sebuah database biasanya dikendalikan oleh sistem manajemen database. Perancangan basis data pada aplikasi ini terdapat beberapa bagian, yaitu pertama ERD. Dalam ERD ini, admin memiliki ID user, username, kemudian password, kemudian mengelola parkir keluar dan parkir masuk. Untuk parkir masuk terdapat nomor antrian, nomor polisi, jenis kendaraan, jam masuk, tanggal masuk, kemudian operator. Untuk parkir keluar terdapat nomor antrian, jam keluar, tanggal keluar, tarif 3 jam, lama parkir, kemudian biaya parkir. Kemudian dari parkir keluar dan parkir masuk memiliki laporan yang berisi nomor antrian, nomor polisi, jenis kendaraan, jam masuk, jam keluar, tanggal masuk, tanggal keluar, tarif 3 jam, lama parkir, biaya parkir, kemudian operator. Selanjutnya, tabel. Pada sebuah database diperlukan tabel agar bisa menata rapi semua data yang ada di dalam database. Dalam aplikasi ini terdapat 3 tabel, yaitu tabel login,
tabel parkir masuk, kemudian terakhir tabel parkir keluar. Selanjutnya relasi. Relasi merupakan hubungan yang terjadi pada suatu tabel dengan lainnya yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata dan berfungsi untuk mengatur operasi suatu database. Dalam relasi ini saya menggunakan relasi one to many. Selanjutnya, perancangan sistem. Perancangan sistem adalah sebuah proses perancangan untuk merancang sistem atau memperbaiki sistem yang telah ada sehingga sistem menjadi lebih baik serta dapat mengerjakan pekerjaan secara efektif dan efisien. Pada perancangan sistem dibagi menjadi dua, yaitu metodologi untuk aplikasi ini saya menggunakan metode waterfall. Tahapan-tahapan yang digunakan metode waterfall yaitu communication, planning, modeling, construction, kemudian deployment. Selanjutnya DFD. DFD adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari tiap entitas dan proses itu sendiri. DFD dibagi menjadi 3 level. DFD level 0 yaitu admin, memiliki login admin, kelola data parkir masuk, kemudian kelola data parkir keluar. Sistem informasi pengelolaan parkir memiliki konfirmasi login admin, data parkir masuk terbaru, kemudian data laporan terbaru. Selanjutnya DFD level 1, admin memiliki data admin, kemudian login, kemudian admin bisa mengelola data parkir masuk, data parkir keluar, kemudian mendapatkan laporan. Selanjutnya DFD level 2, admin mengelola data admin, kemudian admin mengelola data parkir masuk, yang terakhir admin mengelola data parkir keluar. Implementasi. Berikut ini ada beberapa screenshot dari aplikasi saya. Untuk yang pertama, halaman login, halaman menu, halaman parkir masuk, halaman parkir keluar, halaman laporan, halaman profil. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya kerjakan. Pertama, ada username dan password. Kita masukkan untuk username admin, kemudian password, kemudian kita klik tombol masuk. Selanjutnya di halaman menu ini terdapat 3 menu, yaitu parkir masuk, parkir keluar, laporan, dan juga di bawah ini terdapat menu profil. Selanjutnya untuk parkir masuk terdapat nomor antrian, nomor polisi, jenis kendaraan, tarif, jam masuk, tanggal masuk, kemudian operator. Untuk nomor polisi kita mencoba isikan. Selanjutnya untuk jenis kendaraan kita pilih sepeda motor, kemudian di tarif, di kolom tarif ini akan muncul tarif untuk sepeda motor. Jika mobil maka tampil tarif untuk mobil. Kita pilih untuk sepeda motor. Kemudian jam masuk ini saya buat otomatis dan tanggal masuk juga. Kemudian operator kita isikan nama saya Akbar. Selanjutnya kita pilih batal. Tombol batal ini untuk menghapus
semua yang ada di sini. Kita coba klik batal, maka terhapus semua. Kita coba isikan lagi. Kemudian kita pilih kendaraan sepeda motor, operator, kasih nama saya Akbar. Kemudian kita klik simpan. Apakah ingin menyimpan data? Ya, data telah tersimpan. Data telah muncul di sini. Kemudian ini ada tombol keluar untuk keluar dari aplikasi. Kemudian kembali ke menu utama. Selanjutnya parkir keluar. Di parkir keluar ini kita hanya mengisikan di nomor antrian yang telah kita inputkan pada parkir masuk tadi. Nomor antriannya yaitu ini 0001, kita copy. Kemudian kita masukkan di sini. Kemudian pada data tersimpan ini telah muncul data yang telah disimpan dari parkir masuk tadi sesuai nomor antrian ini. Kemudian untuk lama parkir, biaya parkir ini akan muncul jika tombol proses ini ditekan. Coba kita tekan tombol proses. Lama parkir 1 menit 57 detik. Kemudian biaya parkir 2000. Apabila parkir melebihi dari 3 jam, maka akan dikalikan 2 kali lipat. Kemudian selanjutnya biaya parkir akan meningkat 2 kali lipat sesuai lama parkir tersebut. Kemudian tombol batal seperti tadi untuk menghapus isi data ini. Kemudian kita pilih simpan. Tersimpan. Oke. Kemudian setelah kita klik simpan, otomatis bersih kembali, terhapus sendiri. Kemudian kembali kita cek untuk laporan. Untuk laporan ini hasil dari data yang kita inputkan barusan. Dan kembali dalam laporan ini terdapat, saya kasih juga untuk tombol keluar dari aplikasi. Kemudian halaman profil. Pada halaman profil ini terlebih dahulu kita inputkan ID user. Kemudian jika kita ingin mengganti username dan password, bisa lewat kolom username ini dan kolom password ini. Kemudian ada tombol batal untuk menghapus data ini. Kemudian simpan dan keluar. Kembali. Tombol keluar ini adalah untuk tombol untuk keluar dari aplikasi. Kita coba untuk keluar dari aplikasi. Oke, berhasil keluar dari aplikasi. Saya rasa cukup untuk penjelasan mengenai pekerjaan saya. Apabila ada kesalahan dalam saya mengerjakan atau saya bertutur kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.